Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pembelajaran PKN yang saya sampaikan yaitu tentang pembelajaran ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bisa dipetakan menjadi dua, peta materi dan pembelajaran. Yang kedua, proyek pembelajaran kewarganegaraan. Di antaranya yaitu bab A, yaitu menjelajah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keduanya yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ketiga yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Dan keempat, sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia, di mana sub A menjelajah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kegiatan pembelajaran mengajar ini saya akan menyampaikan dengan menggunakan problem based learning. Kita memberikan materi yang pertama, yaitu tentang materi menjelajah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan hukum internasional, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam itu sebagai berikut. 1. Zona laut teritorial. 2. Zona landasan kontinen. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona laut teritorial yaitu batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 20 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara tersebut. Yang kedua, zona landas kontinen, yaitu landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Nah, itu yang dimaksud dengan landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Indonesia itu ada dua, kontinen Asia dan kontinen Australia. 3. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona
ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar di dalam zona ekonomi eksklusif. Ini Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber laut. Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, lautan dan daratan Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil, berdasarkan konvensi Chicago internasional dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negara. Negara Republik Indonesia masih mempunyai satu jenis wilayah, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial yang merupakan wilayah negara di mana wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara-negara lain. Itu untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan kalian mempelajarinya sebagaimana kewajiban kalian belajar. Itu mungkin yang saya sampaikan, dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.